sekolah minggu. Teman-teman sudah siap kan? Teman-teman harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Jangan sambil makan, main, dan ngobrol saat ibadah. Kita harus tertib ya teman-teman. Duduk yang rapi, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Nah, adik-adik sudah dengar kan pesan dari teman kita sebelum mulai ibadah online ini? Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu hadir bersama kita dimanapun dan kapanpun loh. Jadi, walaupun kita ibadah online, kita harus tetap sungguh-sungguh, bersukacita, dan antusias ya adik-adik. Karena hadirat Tuhan ada meskipun kita di rumah. Siapkan hati kita untuk ikut ibadah dari awal sampai akhir ya adik-adik. Karena setiap hati kita Tuhan lihat dan perhitungkan. Papa dan Mama juga harap mendampingi adik-adik selalu ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaan Allah, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap tanah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebar di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Baik-baik aja ya. Siapa nih yang udah gak sabar buat ibadah sekolah minggu? Aku. Tapi sebelum mulai kita harus Berdoa. lipat tangan, tutup mata. Asya mau pimpin doa. Tuhan Yesus, berkati kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu Saya Laskar Kristus. musik. Oke, kenalkan ya. Oh iya. Iya. Ini kita mau ganti apa nih? Nah, ganti dangdutan, setuju nggak? Setuju. Ayo kita mulai musik. Saya bukan pasukan berjalan.
sama-sama loncat-loncat. Kita mulai. Sekarang kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Mulai. Berfirmanlah Tuhan.
adik-adik, hari ini kita mau belajar mengenai Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Diambil dari ayat Alkitab Hakim-Hakim 14 ayat 5-6 dan Hakim-Hakim 15 ayat 14-15. Dibacanya nanti ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, pastikan adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya. Sekarang kita simak yuk cerita firman Tuhannya. Adik-adik pasti sudah tahu kan tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Simson. Simson adalah seorang yang sangat kuat. Simson ini sejak lahir sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti cerita Daud kemarin, di mana Daud yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hari ini kita mau mendengar tentang Simson yang dipenuhi oleh Roh Tuhan juga. Adik-adik, ketika Roh Tuhan berkuasa atas Simson, ia dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa loh. Sekarang kita baca Alkitab kita yuk. Kita buka Hakim-Hakim 14 ayat 5-6. Ayat 5. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ayat ke-6. Pada waktu itu berkuasa Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Simson dapat mengalahkan seekor singa dengan tangannya sendiri tanpa senjata. Itu semua karena ada Roh Tuhan yang bekerja dan berkuasa dalam diri Simson. Sekarang kita baca yuk di Hakim-Hakim 15 ayat 14-15. Ayat ke-14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ayat 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Dulukannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Pada saat itu, Simson melawan orang Filistin. Ketika itu, 3.000 orang Yehuda mendatangi Simson untuk membawa Simson kepada orang Filistin. Simson diikat oleh 2 tali yang masih baru dan dibawa dari bukit batu di Etam menuju ke Lehi. Sesampainya di Lehi, orang-orang Filistin mendatanginya. Dan seketika itu juga, Simson menjadi sangat kuat oleh karena Roh Tuhan yang berkuasa atas Simson. Tali-tali yang mengikat tangannya itu dapat Simson putuskan dengan mudah, seperti tali-tali yang hangus. Kemudian Simson menemukan sebuah rahang keledai yang masih baru. Simson mengambil tulang itu dan memakainya untuk memukul 1.000 orang sampai mati. Adik-adik, ketika Simson dipenuhi Roh Tuhan, Simson menjadi sangat kuat ya. Tetapi kalau adik-adik baca lebih lanjut kisah hidup Simson, adik-adik sudah tahu kan cerita di mana Simson ditipu oleh istrinya, sehingga ia membongkar rahasia kekuatan dirinya sendiri, yang menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh orang-orang Filistin. Itu semua terjadi karena Simson selalu menganggap dirinya kuat serta hebat, dan ia lupa untuk selalu meminta pertolongan Tuhan dalam menghadapi segala hal. Adik-adik, dari cerita Simson ini, kita belajar bahwa Tuhan memenuhi kita untuk memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar atau melakukan hal-hal di luar keterbatasan kita. Tetapi, selain itu juga, kita harus ingat, ketika Roh Tuhan sudah ada di dalam kita, kita juga harus punya hati yang benar, hati yang taat kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita jangan sama seperti Simson yang adik-adik, yang ketika diberi kuasa oleh Tuhan, ia menjadi sombong dan tidak mengandalkan Tuhan lagi, yang menyebabkan Simson jatuh dan tidak berdaya. Adik-adik, ketika kita menjadi sombong, itu berarti kita tidak membiarkan Roh Tuhan
yang bekerja atas hidup kita, tetapi kemampuan kita sendiri yang kita andalkan. Nah, sampai situ cerita firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yesaya 11 ayat 2. Kakak bacain ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kakak bacain sekali lagi ya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ibadah sekolah minggu GBI kami serta berkati anak-anak seminggu supaya punya roh yang menyala-nyala. Berkati di sekolah minggu, Tuhan berikan hikmat dari Allah. Tuhan, pulihkan Indonesia supaya Indonesia terutus mata rantai COVID-19 dan keadaan kembali normal seturut kehendak-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya adik-adik menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang menyertai, memberkati adik-adik mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.